Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Ramadan dengan NIM 2003-0150-1008 dari kelas PJKRC. Saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu sumbangan indera terhadap keterampilan. Sumbangan indera terhadap keterampilan. Indera manusia merupakan faktor penting dalam pembentuk gerak yang berorientasi kepada keterampilan, baik untuk keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Fungsi indera dari indera tentu saja terutama berhubungan dengan sumbangan terhadap keberhasilan gerak. Sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan informasi yang dicerap oleh indera manusia. A. Sumber informasi indera. 1. Informasi ekstraktif. Kata awal ekstrak berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi paling umum dalam ekstraktif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision. Vision memberikan informasi tentang gerakan objek dalam lingkungan seperti jalur layangan bola, juga kecepatannya. Fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerakan sendiri dalam lingkungan, seperti jalur kita ke arah suatu benda atau target beberapa waktu kira-kira kita akan tiba. Informasi ekstraktif umum yang kedua adalah datang dari pendengaran atau audition. 2. Informasi proaktif atau kinestetik. Sumber informasi yang kedua adalah yang datang dari gerak tubuh sendiri, itulah yang disebut proaktif. Kata awal proprio mengidentifikasikan informasi dari dalam tubuh, seperti posisi persendian, daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lain. Istilah proaktif ini sering juga disebut dengan istilah kinestetis. Awal kines berarti gerakan dan tesis berarti rasa. Jadi istilah ini menunjukkan pada rasa gerakan dari persendian, tangan, otot-otot, dan sebagainya. Masing-masing reseptor ini memberikan lebih dari satu jenis informasi sensoris. Misalnya, muskular spindle memberikan informasi tentang posisi sendi, kecepatan otot, tegangan otot, dan orientasi anggota tubuh dalam hubungan dengan gaya tarik bumi. B. Sistem pengkontrolan lob tertutup. Suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerak adalah dengan menyamakan dengan sistem kontrol lob tertutup. Lob diartikan sebagai cengkungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrolan lob tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus tetapi melingkar lagi ke awal. Closed loop dalam model konseptual. Dalam modul sebelumnya telah diperkenalkan model konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi dalam 3 tahapan, yaitu pengenalan, stimulus, pemilihan respon, dan programan respon. Komponen sistem pengontrolan close-up diberi penekanan ketika input gerak dalam input tersebut diproses dalam kondisi yang diinginkan menjadi dasar bagi penetapan kualitas sensorik, misalnya pandangan, suara, dan perasaan yang diperlukan bagi gerakan yang dipilih. Kondisi yang diinginkan mewakili umpan balik yang harus diperoleh individu. Sistem lob tertutup. Perilaku pelacakan cepat salah satu generalisasi penting yang harus diingat dari modul 8 adalah bahwa tahap pengolahan informasi, khususnya pemilihan respon dan programan respon, memerlukan perhatian dan waktu yang cukup besar. Tugas distrik yang singkat pandang umum tentang pengendalian lob tertutup ini juga kurang mencukupi untuk menjelaskan penampilan gerak yang berdurasi singkat, misalnya memukul, melempar, menendang, dan memukul dengan alat seperti raket atau bat.
Ambil misalnya tugas memukul bola yang dilempar pada softball atau baseball. C. Prinsip-prinsip kontrol visual. Pertama, vision mempunyai peran yang penting untuk kegiatan sehari-hari, dan orang yang dihilangkan kemampuan visionnya akan mendapat kesulitan untuk berfungsi normal dalam dunia didominasi oleh fungsi visual ini. Kedua, vision nampaknya bekerja secara berbeda dari indera lain dalam mendukung keterampilan, karena itulah vision pantas ditempatkan secara spesial. 1. Sistem visual. Dalam kontrol gerak. A. Focal vision. Focal vision adalah sistem visual yang telah kita ketahui bersama secara umum dari pengalaman pribadi kita. Sistem ini dikhususkan untuk mengidentifikasi secara sadar objek-objek yang terletak pada pusat wilayah penglihat. B. Ambient vision. Ambient vision biasanya tidak dikenal secara umum dalam hal kebekerjasamannya, dan ini khususnya untuk mengkontrol gerak. Berbeda dari focal vision yang sensitif hanya pada kejadian-kejadian dalam pusat visual, ambient vision melibatkan seluruh wilayah visual, pusat dan perifer. 2. Kontrol visual dan keterampilan gerak. A. Focal vision dan gerak. Meskipun karakteristik dari focal vision sebagai suatu sistem untuk mengidentifikasi objek adalah salah satu jika menyimpulkan bahwa sistem ini tidak mempunyai peran sama sekali dalam mengontrol gerakan. B. Ambient vision dan kontrol gerak. Melalui teori dalam almarhum James J. Gibson, para ilmuwan telah mulai mempertanyakan aspek-aspek apa saja dari informasi visual yang diproses oleh pelaku untuk mengontrol gerak. Satu konsep yang penting dalam hal ini adalah pola-pola optical flow. C. Peran optical flow. 1. Informasi waktu tempat. Pola optical flow dari suatu benda yang datang, misalnya bola, memberikan informasi kepada kita tentang waktu yang tersedia dari benda itu hingga mencapai permukaan mata. Imagal retinal dari suatu benda yang sedang mendekati berkembang. Kalau benda itu mendekat dan itu berkembang lebih cepat atau objek itu mendekat lebih cepat. 2. Keseimbangan pandangan. Lama menekankan peranan dari proprioceptor dalam mendeteksi hilangnya keseimbangan. Misalnya ketika tubuh condong ke depan, persendian engkel digerakkan dan otot-otot yang berhubungan. Model konseptual. Prinsip-prinsip pengolahan informasi untuk motor kontrol dapat ditambah pada model konseptual yang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. CIMID 1991 terdapat dua lob umpan balik visual yang ditambahkan. Pertama adalah lob yang membawa focal vision garis ganda. Focal vision seperti telah diuraikan di muka adalah yang dibarengi kesadaran lambat dan menuntut perhatian. Aplikasi praktis. 1. Dalam kegiatan seperti memukul bola golf, mintalah pemukul melihat bola sebab ini akan menstabilkan kepala dan juga tubuh selama pergerakan ayunan. 2. Dalam kegiatan keseimbangan seperti senam, memintalah pesenam memfokuskan pandangan pada satu titik untuk memudahkan kontrol optikal dari keseimbangan. 3. Dalam softball, hindari penggunaan instruksi yang akan memindahkan kontrol ambience vision, kontrol focal vision seperti mulailah merespon ketika bola 2 meter di depanmu. 4. Beri dorongan pada murid untuk memberi respon-respon yang dipicu oleh visual ketika merasa saatnya menekankan kontrol ambient vision dan penggunaan informasi tentang waktu tempo. 5. Dalam banyak gerakan latihan, mata tertutup dan mencegah dominasi visual dan dapat memberikan kepekanan yang meningkatkan untuk sistem kontrol yang lain.
rangkuman. Terdapat dua sumber informasi yang dimanfaatkan tubuh untuk menghasilkan gerak keterampilan. Informasi yang datang dari lingkungan disebut informasi eksprospektif, sedangkan yang berasal dari dalam diri sendiri disebut proaktif. Informasi eksprospektif ekstro berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi paling umum dalam eksprospektif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision dan telinga atau audio. Informasi proaktif atau kinestetik. Kata awal proaktif mengindikasikan informasi dari dalam tubuh seperti posisi persendian, daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lain. Closed loop system adalah suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku. Focal vision adalah sistem visual yang telah kita ketahui bersama secara umum dari pengalaman pribadi kita. Ambient vision biasanya tidak dikenal secara umum dan hal kebekerjaannya, dan ini khususnya untuk mengontrol gerakannya. Dari materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.